Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baniah, Unit Kerja TK Garunglor 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep merdeka belajar yang beranjak dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu konsep merdeka belajar. Melalui semboyannya ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani, dijelaskan bahwasanya intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan harus dilakukan dengan berpihak dan berorientasi pada anak. Untuk menerapkan merdeka belajar, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pendidik. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Hal ini bisa dilakukan dengan melaksanakan asesmen diagnostik pada awal masuk sekolah. Hal paling mendasar harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Sebagai pendidik, kita tak lupa selalu melakukan refleksi. 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. 3. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena anak terlahir dengan kodratnya masing-masing dan setiap anak memiliki bakat atau potensi dalam dirinya. 4. Mendidik dan melatih budi pekerti. Konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara harus berfokus pada tri pusat pendidikan, yakni pendidikan keluarga, pendidikan dalam perguruan, dan pendidikan dalam masyarakat. Budi pekerti atau watak murid tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak sebelum anak memasuki dunia pendidikan. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pembelajar hal yang dapat dilakukan dalam pembelajaran di kelas adalah membangun suasana bahagia selama kegiatan pembelajaran berlangsung, di mana ketika anak merasa bahagia, maka anak akan memiliki suasana hati yang baik untuk belajar. Sehingga hal tersebut sesuai dengan kodratnya bahwa masa anak-anak adalah masa bermain. Melalui bermain, kegiatan belajar akan lebih menyenangkan, sehingga anak tidak merasa terbebani dengan kegiatan belajar itu sendiri. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan merdeka belajar yaitu 1. Siswa memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengatur pembelajaran mereka sendiri. 2. Mereka dapat belajar sesuai minat dan kebutuhan pribadi mereka. 3. Sesuai konteks sosial budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal anak. Hasil penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide yang saya terapkan sebagai implementasi merdeka belajar yaitu memilih tema wayang. Tujuan pembelajaran memahami konteks sosial budaya yang ada di lingkungan. Tema ini saya pilih karena sesuai dengan konteks budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal anak, di mana setiap bulan Muharram atau Suro diadakan pertunjukan wayang kulit yang turun-temurun dilakukan hingga saat ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, anak menyaksikan video pembelajaran tentang pertunjukan wayang kulit yang diperankan oleh dalang cilik.
Pada tema wayang, guru menyediakan kegiatan main atau invitasi untuk anak, di mana anak bebas memilih kegiatan yang disukai sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada anak yang memilih bermain peran sebagai dalang, ada yang memainkan alat musik, bermain balok, dan ada yang menyusun huruf menggunakan bahan lospat. Di setiap invitasi atau kegiatan main, guru membuat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik digunakan untuk membantu siswa mencapai pemahaman bermakna, merangsang aktivitas berpikir siswa. Contoh kata pemantik yang saya buat yaitu, seperti apa bentuk panggungmu? Bagaimana cara kamu memainkan alat musik? Beberapa anak perempuan memilih menjadi sinden. Sinden adalah sebutan bagi wanita yang bernyanyi mengiringi orkestra gamelan. Hasil penerapan ide atau gagasan Merdeka Belajar dengan tema wayang yaitu anak-anak sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Anak-anak meminta kegiatan pembelajaran itu diulang karena masih ada beberapa anak yang ingin mencoba bermain peran sebagai dalang, mencoba memainkan alat musik, dan kegiatan lainnya, sehingga pembelajaran tema wayang ini dilakukan kembali di hari berikutnya. Tantangan dan solusi. Dalam penerapan gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Tantangannya yaitu 1. Keterbatasan keterampilan guru. Guru belum sepenuhnya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, fasilitas kurang memadai. Karena fasilitas yang terbatas, ketika anak-anak menonton video pembelajaran, anak-anak masih berdesakan karena menontonnya lewat laptop. 3. Kurangnya dukungan. Dukungan dari pihak yayasan maupun orang tua sangat penting dan sangat dibutuhkan. Solusi untuk menyelesaikan tantangan yang saya hadapi yaitu 1. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti yayasan, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. 2. Berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kreativitas. 3. Mengikuti pelatihan dan workshop. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Teruslah belajar meskipun sudah mengajar. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.